Oke, kembali lagi bersama saya Kori dari channel Republik Investor. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan tentunya selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe channel Republik Investor serta follow Instagram Republik Investor. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman semua beberapa pertanyaan yang mungkin muncul akhir-akhir ini ya, terkait dengan saham apa sih yang masih potensi untuk ke depannya. Karena seperti kita ketahui bahwa beberapa saham blue chip ya, terutama perbankan yang Big Four-nya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain di sektor pertambangan seperti batu bara ya, PTBA, Adro yang naiknya juga luar biasa ya beberapa waktu ini. Nah, tentunya banyak sekali yang bertanya kira-kira saham apa nih yang belum kebagian naiknya. Nah, tetapi memang memiliki kinerja keuangan yang bagus. Nah, teman-teman semua mungkin bisa dicek lagi di indeks yang sudah dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Adalah salah satu indeksnya itu indeks IDX Value 30 atau IDX V30. Nah, ini maksudnya apa? Jadi 30 saham yang memang memiliki kinerja keuangan yang baik dan secara valuasinya murah. Nah, valuasi ini memang memperhitungkan dari faktor price to book value dan price earning ratio ya, PBV dan PER. Nah, ini sudah ada 30 saham yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia dan dievaluasi setiap 6 bulan. Jadi memang ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi teman-teman bisa cek juga IDX V30 ini di Stockbit ya. Jadi ada saham-saham yang termasuk ke dalam IDX Value 30. Nah, ini saham-sahamnya, saham-saham yang memang memiliki kriteria yang sudah dibuat dan berdasarkan perhitungan price to book value dan price earning ratio ini dikatakan murah. Ya, kita cek saham-sahamnya apa ya. Nah, 30 saham yang dikatakan murah ya dengan kinerja keuangan yang baik. Nah, di sini teman-teman bisa cek sendiri semua ada 30 saham. Nah, tentunya 30 saham ini gak mungkin kita beli semuanya. Harus kita cari lagi mana yang memang memiliki valuasi paling murah dan tentunya kinerja keuangan yang baik. Nah, kita bisa gunakan beberapa indikator untuk menfilter lagi dari 30 saham ini kira-kira mana yang bisa kita pilih ya. Tentunya juga yang nantinya bisa dibeli dan di hold untuk beberapa waktu ke depan. Oke, kita mulai aja langsung ke screener. Nah, teman-teman bisa klik menu screener ya, karena ini akan memberikan panduan untuk memfilter. Nah, kita buat dulu yang baru. Nah, ini dimasukin indeksnya. Jadi teman-teman bisa juga cari indeks lain ya dari IHSG secara keseluruhan atau LQ45 ataupun Kompas 100. Nah, itu masing-masing bisa ya kita cek saham-sahamnya. Nah, kita coba masukkan IDX Value 30. Lalu kita masukkan juga dari sisi profitabilitas ya, rasio profitabilitas. Saya sendiri sering menggunakan return on equity atau ROE. Nah, ROE yang bagus itu memang bisa kita coba masukkan di angka 15% ya. Nah, selain ini kita coba cek lagi dari sisi rasio keuangan yang lainnya. Kita gunakan valuasi atau price to book value ya. Jadi kita pengen lihat saham mana yang memang secara PBV-nya itu masih rendah. Lalu PBV yang masih di bawah rata-rata ya. Price to book value rata-rata selama 3 tahun terakhir. Nah, ini ke valuasi, kemudian PBV standar deviasi ya. Kemudian cari yang 3 tahun, rata-rata 3 tahun. Nah, lalu selain ini kita coba juga cari dari year to date-nya atau performa sahamnya secara year to date atau dari awal tahun sampai dengan hari ini ya. Nah, kita coba dari flash performance year to date-nya. Jadi kita pengen tahu nih, saham ini udah mengalami kenaikan berapa persen atau masih turun gitu. Kemudian kita coba masukkan juga dari sisi inflow asing. Ini juga penting karena kita biar ngelihat apakah saham yang diamati ini diamati juga oleh investor asing atau tidak ya. Kita coba cek dari sisi investor asingnya, sorry di sini foreign flow-nya ya, foreign flow.
Nah, kita coba screen ya. Ini ada beberapa kriteria dari indeks IDX V30. Kita cari dari return on equity yang di atas 15%, lalu current price to book value dan rata-rata selama 3 tahunnya ya. Kemudian price performance-nya selama year to date ya, dari Januari sampai dengan hari ini. Dan tentunya juga dengan foreign flow yang kita lihat apakah memang besar atau tidak. Kita cari langsung. Nah, ternyata ini ada 2 saham ya yang memang sudah sorry nih, berarti year to date-nya kita cari juga yang coba yang masih turun ya. Yang masih turun di bawah 50%. Oke, ada 4 saham yang muncul ya. Jadi dari kriteria-kriteria tadi, pertama dari indeksnya V30, kemudian kita cari return on equity 15%. Kita cari juga current price to book value-nya dan rata-rata selama 3 tahun, lalu dari performa harga sahamnya selama dari bulan Januari ya, dan tentunya foreign flow yang memang sudah banyak ya masuk ke saham-saham tersebut. Oke, dari sini kita lihat ada BJTM, ada WIM, PTBA, dan Demas. Nah, kita pengen lihat foreign flow yang paling besar ini ada di saham PTBA ya. Kemudian kalau dilihat dari price to book value berbanding dengan rata-rata 3 tahunnya yang masih di bawah itu PTBA ya. Kemudian ya berarti masih PTBA nih. PTBA masih di bawah rata-rata selama 3 tahun ya. Yang lainnya sudah di atas meskipun memang masih cukup rendah. Nah, ini bisa jadi perhatian buat teman-teman semua, khususnya untuk saham PTBA, karena return on equity-nya 16%, kemudian current price to book value-nya saat ini 1,8 kali, sedangkan rata-rata 3 tahunnya 1,9, dan PTBA juga secara year to date-nya baru naik sekitar 1%. Ya. Jadi dari awal tahun baru naik 1%, dan foreign flow-nya ini cukup besar juga ya, 2,9 triliun ini selama dari bulan Januari sampai dengan hari ini. Nah, ini 4 saham yang bisa jadi masukan ya buat teman-teman semua. Kira-kira saham apa yang layak untuk diambil posisi ya di akhir tahun ini? Silakan tulis di kolom komentar kira-kira saham mana yang memang pantas untuk kita ambil posisi sampai dengan akhir tahun. Nah, untuk saham PTBA sendiri di sini yang paling bagus ya dari sisi datanya. Kita coba cek secara teknikalnya seperti apa untuk saham PTBA. Ya, untuk saham PTBA sendiri sebetulnya memang pernah kita rekomendasikan juga ya untuk saham PTBA di grup Republik Investor tentunya. Jadi kalau kita lihat secara jangka panjang, PTBA ini sudah keluar dari tren penurunan. Nah, tren penurunan ini terjadi dari bulan Desember sampai dengan sekitaran September ya, Desember 2020 sampai dengan September 2021 sudah keluar dari tren penurunan. Artinya ini sudah mulai berubah trennya ya, dari tren turun menjadi tren yang naik. Lalu posisi saat ini sudah tercapai dari titik resisten 2800-an ya, resisten terdekatnya, dan saat ini konsolidasi di area ini. Nah, tentunya ini juga jadi peluang juga ya apabila nanti berhasil rebound lagi dari level 2800. Nah, berikutnya bisa coba ke area sekitaran 3200-an. Ya, ini target terdekat untuk saham PTBA. Nah, kita cek dari sisi chart weekly-nya ya. Nah, weekly-nya pun juga ini sebetulnya masih sangat potensi ya, asal memang kuat di level 2800. Jadi kalau misalkan berhasil bertahan ya di atas 2800, ya peluangnya ini akan tentunya akan lebih mudah mencapai ke titik 3200. Nah, kemudian di monthly-nya pun juga sama. Kita lihat masih ada peluang untuk kenaikan ya. Kalau di chart monthly tentunya targetnya lebih jauh lagi ya. Target terdekat secara teknikal di sekitaran 4.500-an. Nah, ini untuk PTBA kita coba cek dari seasonality-nya. Kira-kira PTBA ini naik pada bulan apa aja? Ya, kita cek seasonality-nya. Nah, untuk saham PTBA kita coba 10 tahun terakhir ya. Jadi terlihat selama 10 tahun terakhir bulan terbaik
untuk PTBA ini di bulan Desember, atau ada kenaikan sekitar 70% ya. Probabilitas kenaikan untuk PTBA kita cek dari 5 tahun terakhir. Nah, untuk 5 tahun terakhir apalagi ya di bulan Desember selalu naik dengan probabilitas kenaikan 100% dan rata-rata kenaikan di bulan Desember itu 10% ya. Nah, ini tentunya menjadi kesempatan buat teman-teman semua. Kita bisa ambil posisi PTBA pada bulan Oktober-November, lalu kita bisa menjualnya di sekitaran bulan Desember. Karena secara seasonality-nya juga PTBA masih bisa mencatatkan kenaikan ya di bulan Desember. Kemudian kita cek juga dari target para analis di sekuritas ya. Jadi untuk saham PTBA sendiri ada sekitar 25 orang yang menyarankan buy, kemudian 3 orang yang menyarankan hold, dan 1 orang yang menyarankan sell. Jadi ini buy-nya paling banyak ya, 25 gitu. Nah, kemudian untuk target sendiri, rata-rata target dari sekuritas ya, analis sekuritas itu rata-ratanya di angka 3.198. Saat ini ada di 2.800-an. Jadi masih ada potensi target kenaikan yang cukup besar juga ya dari saham PTBA. Target kenaikan sekitar 13%-an ya dari harga sekarang. Nah, target tertinggi pun juga ada di angka 3.800 untuk saham PTBA dan terendahnya di angka 2030. Nah, ini masih bisa dikejar ya target kenaikan untuk saham PTBA ini di sekitaran 3.198 atau potensi kenaikan sekitar 13% di harga sekarang. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Silahkan teman-teman tentukan juga ya, sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Video ini hanya sebatas informasi dan tentunya segala keputusan investasi kembali lagi ke teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.